ruang hasil kali dalam. Hari ini juga akan ada tugas 5 ya, di mana tugas 5 itu tentang materi ruang hasil kali dalam ini. Oke, kita masuk pada bab 5, yaitu tentang ruang hasil kali dalam. Jadi ini nanti akan ada tiga hal yang akan kita bicarakan secara garis besar ya, yaitu tentang definisi ruang hasil kali dalam, sifat ruang hasil kali dalam, panjang sudut dan sifat ortogonal pada ruang hasil kali dalam. Kita bicara yang pertama dulu tentang definisi. Definisi dari hasil kali dalam itu dinyatakan seperti ini. Jadi suatu hasil kali dalam pada suatu ruang vektor V itu adalah suatu fungsi yang mengkaitkan bilangan real dengan setiap pasang vektor U dan V yang merupakan elemen dari ruang vektor V. Sedemikian hingga nanti untuk semua vektor yang ada di dalam ruang vektor V ini dan juga semua skalar yang ada terpenuhi 4 buah sifat ini. Jadi yang pertama sifat simetri, yaitu hasil kali dalam U, V itu sama dengan hasil kali dalam V, U. Terus sifat aditif, yaitu hasil kali dalam U plus V, W itu sama dengan hasil kali dalam U, W ditambah dengan hasil kali dalam V, W. Terus homogen itu kalau saya punya hasil kali dalam KU, V itu akan sama dengan K dikalikan dengan hasil kali dalam U, V. Dan ini adalah suatu syarat yang disebut positif, yaitu jika hasil kali dalam V, V itu lebih besar sama dengan 0, dengan V, V-nya itu adalah sama dengan 0, ini terjadi jika dan hanya jika vektor V-nya itu adalah merupakan vektor 0. Nah, kalau memenuhi keempat syarat yang ada di sini, maka himpunan vektor yang ada tadi ya, semua pasangan vektor yang ada tadi yang di dalam ruang vektor tertentu itu, kita bisa sebut ini sebagai hasil kali dalam. Nah, suatu ruang vektor real dengan hasil kali dalam kita sebut sebagai ruang hasil kali dalam. Jadi kalau di ruang vektor realnya itu tadi berlaku sifat yang punya tadi, maka ini kita sebut sebagai ruang hasil kali dalam. Hubungan antara hasil kali dalam dengan hasil kali titik, masih ingat ya, dot product. Jadi hasil kali titik di suatu ruang vektor, baik itu di R2 ataupun di R3, yang biasa dinyatakan dalam U dot V, ini sebenarnya tidak lain adalah hasil kali dalam baku dari vektor U dan V itu. Jadi kalau kita punya hasil kali dalam U, V, ya, U, V, ini kita sebut sebagai hasil kali dalam baku ya, tapi ya, jadi yang dikatakan baku. Jika U misalkan aja di R2 gitu, U itu adalah vektor-vektor. Jadi misalkan gini, U itu yang terdiri dari U1, V1, elemen dari R2, terus V-nya ini juga merupakan U1, jadi U itu adalah U1, U2,
merupakan elemen dari R2. Susah ya. R2, terus V itu adalah V1, V2, yang juga merupakan elemen dari R2. Maka yang dikatakan dengan hasil kali dalam baku U, V, hasil kali dalam U, V, ini tidak lain adalah seperti kayak dot product. Jadi ini kita definisikan sebagai U1V1 ditambah dengan U2V2. Ya, kita punya hasilnya adalah seperti ini. Itu yang disebut dengan hasil kali dalam baku. Nah, nanti ada hasil kali dalamnya tidak baku, Bu, ada. Ya, nanti itu harus kita buktikan. Jadi kita lihat dulu. Sebentar, kenapa sih jadi lambat ini? Nah, sebagai contoh ya, diketahui HKD U, V itu adalah hasil kali dalam baku di R2. Jadi kalau di sini dinyatakan sebagai hasil kali dalam baku, maka kita punya bahwa U, V hasil kali dalam U, V itu akan didefinisikan sebagai U1 kali V1 ditambah dengan U2 kali V2. Ya, kita definisikan seperti ini karena ini adalah hasil kali dalam baku. Dengan U itu sama dengan 2,5, V-nya adalah 3,4 dan W-nya adalah 1,6 serta K itu sama dengan negatif 3. Nah, Anda disuruh menghitung yang pertama adalah hasil kali dalam U, V. Terus yang kedua hasil kali dalam U, KV, dan yang ketiga menunjukkan bahwa U, V plus W itu sama dengan hasil kali dalam U, V ditambah dengan hasil kali dalam U, V. Ya, jadi kita cek satu persatu di sini. Kita lihat satu persatu dulu. Ini tadi diketahui U-nya. Ya, vektor U-nya 2,5, vektor V-nya 3,4, vektor W-nya 1,6 dengan K-nya itu adalah sama dengan negatif 3. Maka hasil kali dalam U, V itu akan sama dengan U1, V1 ditambah dengan U2, V2. Jadi di sini ini kita bisa tuliskan ini sebagai U1, ini sebagai U2, di sini ini adalah V1, V2, W1, dan W2. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung hasil kali dalam U, V, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah U1V1 ditambah U2V2. Anda tinggal masukkan aja. U1V1 kita peroleh hasilnya adalah 2 kali 3 ditambah U2V2 berarti min 5 dikalikan dengan 4. 6 dikurangi 20, maka kita dapatkan hasilnya adalah min 14. Terus diminta U kali KV. Berarti kalau secara definisinya kita bisa dapatkan akan sama dengan U1 kali KV1 ditambah U2 kali KV2. Sehingga dari sini kita tinggal masukkan. Maka saya peroleh 2 dengan K-nya min 3, V1-nya adalah 3, terus U2-nya min 5, K-nya min 3, V2-nya adalah 4. Anda hitung ini ada berapa ini berarti? Min 18 ditambah dengan 60. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 42. Terus yang ketiga, ini disuruh menunjukkan bahwa U, V plus W itu sama dengan U, V ditambah dengan U, W. Nah, ini kita lihat
kalau dari sini ini saat saya definisikan berdasarkan definisi hasil kali dalam baku, maka kita akan seperti ini. Jadi U1 dikalikan dengan V1 plus W1 ditambah dengan U2 kali V2 plus W2. Ya, didapatkan hasilnya 18. Anda bisa membuktikan ini karena ini ada angka-angkanya ya. Bisa membuktikan yang kiri itu hasilnya berapa, yang kanan hasilnya berapa. Kemudian dari situ kita lihat apakah hasilnya sama. Jadi ini saya melakukannya dengan cara gitu. Melihat hasil yang kiri dan melihat dari hasil yang kanan. Nah, kalau ini kita masukkan U, V tadi sudah dapat ya, harusnya di atas 16 itu, min 14, hasil kali dalam U, W, Anda bisa hitung U1, W1 ditambah dengan U2, W2, berarti kita peroleh totalnya min 14 ditambah dengan 32, hasilnya adalah 18. Nah, dari hasil yang ini, kita akan dapatkan bahwa hasil kali dalam U, V plus W itu sama dengan hasil kali dalam U, V ditambah dengan hasil kali dalam U, W. Itu kurang lebih cara membuktikan apakah hasil kali dalam yang ini tuh sama. Ya, karena ini sudah ada angka-angkanya, Anda bisa melakukan pembuktian dengan cara seperti ini. Dicari masing-masing bagian yang ada, kemudian dari situ Anda lihat hasilnya bagaimana. Ada pertanyaan dulu sampai di sini tentang ruang hasil kali dalam? Kalau prinsipnya secara, kalau dia baku gitu ya seperti kayak dot product ya. Dot product kan sudah pernah Anda pelajari yang lalu. Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau gitu kita ke sini. Contoh selanjutnya. Saya hapus dulu. Nah, ini misalkan U itu sama dengan U1, U2 dan V-nya adalah V1, V2 yang keduanya ini merupakan elemen dari R2. Nah, sekarang Anda disuruh membuktikan apakah U, V yang didefinisikan sebagai 4U1 V1 ditambah 5U2 V2 itu merupakan hasil kali dalam di R2. Jadi pendefinisian yang seperti ini merupakan hasil kali dalam di R2. Bagaimana cara membuktikannya ini? Berarti kalau kita mau melihat dia merupakan hasil kali dalam di R2 atau enggak, Anda cek dengan pendefinisian seperti ini, apakah dia memenuhi 4 sifat yang ada. Definisi dari hasil kali dalam yang di slide awal tadi ya. Kita lihat yang pertama, untuk definisinya, jadi akan kita lihat U, V apakah sama dengan V, U atau tidak. Ya, dari hasil yang didefinisikan tadi, U, V itu kan 4U1 V1 ditambah 5U2 V2. Karena ini suatu perkalian, maka Anda boleh menulisnya dibalik menjadi 4 V1U1 ditambah 5 V2U2. Nah, ini karena perkalian ya, boleh kan penulisannya saya balik. Dengan penulisan yang saya balik ini, maka ini mendefinisikan menjadi V, U berdasarkan definisi yang ada. Jadi untuk syarat yang pertama terbukti. Terus syarat yang kedua, apakah betul U plus V B itu sama dengan U, V ditambah dengan V, W. Jadi kita cek dulu. Ini misalkan B-nya saya ambil W1, W2, ini merupakan elemen dari R2. Maka U plus V, W berdasarkan definisinya ini akan sama dengan 4 kali U1 plus V1 dikalikan W1 ditambah dengan 5 kali
U2 plus W2 dikalikan dengan W2. Bagian yang di sini yang kali-kali ini kita bisa uraikan ya. Ini kalau kita uraikan. Jadi 4U1W1 ditambah 4V1W1 ditambah 5U2W2 ditambah V2W2. Nah, sekarang yang membuat U1W1 dan apa ini berarti ya? Kalau ini saya mau jadikan U, W, berarti kan U1W1 dan U2W2 itu kita kumpulkan. Ini berarti ya, bagian yang pertama dengan yang tengah-tengah ini, yang ketiga, itu kita kumpulkan jadi satu. Ini 4U1W1 plus 5U2W2. Ini sendiri, kalau berdasarkan definisinya tadi, ini akan sama dengan U, V. Di sini sendiri, 4V1W1 ditambah 5V2W2 itu akan sama dengan V, W. Nah, jadi dari kondisi ini, akan kita dapatkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi, sekarang kita cek syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu kita akan buktikan bahwa KU, V itu sama dengan K dikalikan U, V. Masukkan KU, V. Jadi 4 kali KU1 kali V1 ditambah 5 KU2 kali V2. Kalau K-nya saya keluarkan, saya faktorkan, jadi saya kayak gini. Nah, ini sendiri itu kan tidak lain U, V. Jadi hasil yang di sini akan saya dapatkan akan sama dengan K dikalikan dengan U, V. Syarat 3 terpenuhi. Terus cek yang syarat terakhir. Ya, akan dibuktikan jika V, V itu lebih besar sama dengan 0, dengan V, V-nya itu sama dengan 0, ini terjadi jika dan hanya jika vektor V itu sama dengan vektor 0. Anda cek V, V-nya, kita cek, ini 4V1 kali V1 ditambah 5V2 kali V2, atau kita punya 4V1 kuadrat ditambah 5V2 kuadrat, nilainya lebih besar sama dengan 0. Betul ya ini ya? Karena kan ini dikuadratkan, dikalikan bilangan positif, pasti lebih besar sama dengan 0. Terus kita lihat saat dia sama dengan 0. Nah, saat V, V ini sama dengan 0, ya, 4V1 kuadrat plus 5V2 kuadrat itu terjadi saat 0, ini akan terjadi hanya saat jika V1 dan V2-nya itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, di sini kita katakan bahwa vektor V-nya itu adalah merupakan vektor 0. Jadi ini terbukti bahwa kejadian ini itu akan terjadi saat vektor V-nya itu adalah vektor 0. Nah, karena keempat syarat ini sudah terbukti, maka kita katakan bahwa U, V dengan definisinya 4U1V1 ditambah 5V2 U2V2 itu merupakan hasil kali dalam di R2. Ya, kurang lebih seperti itu untuk membuktikan apakah ini merupakan definisi yang ada itu merupakan hasil kali dalam di sebuah ruang vektor atau tidak. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ini beberapa sifat dari ruang hasil kali dalam. Jadi hasil kali dalam 0, V itu sama dengan HKD V,0 hasilnya sama dengan 0. Terus hasil kali dalam U, V plus W itu sama dengan U, V ditambah U, V. Hasil kali dalam U, KV itu sama dengan K dikalikan dengan U, V. Hasil kali dalam U min V, V itu sama dengan U, V dikurangi dengan V, V. Demikian juga U, V min W itu sama dengan U, V dikurangi dengan U, V. Ini beberapa sifat dari ruang hasil kali dalam. Yuk, sekarang contoh.
dari contoh ini diketahui kalau, ya dari contoh sebelumnya tadi ya, bahwa HKD U, V yang didefinisikan sebagai 4U1V1 ditambah 5U2V2 itu adalah merupakan hasil kali dalam di R2. Nah, Anda diminta untuk menunjukkan bahwa 0,V itu hasilnya sama dengan V, 0, hasilnya sama dengan 0. Ya, kita berarti harus definisikan ya, ini di R2 berarti vektor 0 itu adalah 0,0. Sehingga 0,V Anda tinggal masukkan 4,0 kali V1 ditambah 5 kali 0 kali V2 hasilnya 0. Terus V,0 itu berarti 4 V1 kali 0 ditambah 5 V2 kali 0 hasilnya juga sama dengan 0. Jadi memang dapat ditunjukkan bahwa hasil perkalian antara 0,V itu sama dengan V,0 hasilnya adalah sama dengan 0. Pada hasil kali dalam, pada ruang hasil kali dalam, kita juga bisa melakukan pendefinisian dari panjang. Jadi, panjang atau norm dari suatu vektor yang dinotasikan dengan apa ini ya garis 2 dari vektor U ini didefinisikan bahwa norm atau panjang U itu sama dengan HKD U, U pangkat setengah. Nah, nanti U, U-nya ya sesuai dengan definisinya ya, definisi yang ada. U, U pangkat setengah. Sehingga dari sini kalau saya menemukan saya mempunyai vektor U yang tidak sama dengan 0, vektor V yang juga tidak sama dengan 0, maka sudut antara U dan V yang biasa dinotasikan dengan theta, itu bisa kita definisikan sebagai atas cos dari HKD U, V dibagi dengan norm U kali norm V. Dengan nilai theta itu antara 0 sampai dengan pi. Nah, itu adalah merupakan sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor itu, oleh vektor U dan vektor V. Ya, hampir sama ya dengan yang lalu ya. Nah, untuk suatu hasil kali dalam, di mana U dan V-nya itu elemen dari ruang vektor V, apabila diketahui bahwa hasil kali dalam U, V itu sama dengan 0, maka kita katakan bahwa U dan V ini adalah dua buah vektor yang saling ortogonal. Ortogonal itu maksudnya dua buah vektor ini saling tegak lurus. Itu yang disebut dengan ortogonal. Ya, jadi kalau misalkan ada informasi bahwa dua vektornya ini saling ortogonal, maka akan kita dapatkan hasil kali dalamnya itu sama dengan 0. Atau sebaliknya, kalau ada informasi hasil kali dalam itu sama dengan 0, itu artinya dua buah vektor ini saling ortogonal. Ini sebagai contoh. Andaikan U, V itu hasil kali dalam baku. Nah, kalau baku masih biasa ya. U1V1, U2V2, U3V3. Di R3. Untuk U, vektor U dengan komponennya 4,2,-1 dan vektor V dengan komponennya -1, 3,2, tentukan panjang U dan norm V. Ini sebenarnya sama ini. Panjang U dan norm V itu adalah dua kata yang artinya sama, menentukan panjang dari masing-masing vektor. Terus yang B sudut antara U dan V, dan yang C apakah U dan V-nya ortogonal atau enggak. Kita cek satu-satu ya. Diketahui U-nya adalah 4,2,-1, V-nya -1,3,2. Maka panjang U atau kita tulisnya norm U itu kan sama dengan dari definisinya tadi itu kan sama dengan
hasil kali dalam dari U, U dipangkatkan setengah. Ya, jadi kan tadi kalau dari definisinya itu kita punya bahwa, terus di bawahnya ya, jadi norm U ini sama dengan U, U dipangkatkan dengan setengah. Karena ini tadi didefinisikan sebagai hasil kali dalam standar, berarti ini saya dapatkan menjadi U1 kali U1 ditambah U2 kali U2 ditambah U3 kali U3 dipangkatkan setengah. Makanya di sini tertulisnya menjadi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dipangkatkan setengah. U1-nya 4, nulisnya 4 kuadrat. U2-nya 2, berarti 2 kuadrat. U3-nya -1 kuadrat dipangkatkan setengah. Ya, Anda tinggal hitung aja ini berarti berapa? 16 ditambah 4, 20, 20 ditambah 1. Berarti hasilnya akar 21. Itu cara mencari panjang atau norm dari U. Jadi berdasarkan dari definisinya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada. Terus kita lanjutkan. Yang ditanya berikutnya adalah norm V. Sama ya seperti yang tadi ya. Jadi kalau norm V berarti saya juga akan punyanya norm V itu kalau dari definisinya ini ya, berarti hasil kali dalam V, V pangkat setengah. Nah ini tadi karena hasil kali dalamnya didefinisikan sebagai hasil kali dalam baku, berarti kita punya V1 kali V2, V1 kali V1, V1 kali V2. V1 kali V1 ditambah V2 kali V2 ditambah dengan V3 kali V3 pangkatkan dengan setengah. Jadi akan kita dapatkan V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat dipangkatkan dengan setengah. Anda tinggal masukkan. V1-nya -1 dikuadratkan, V2-nya 3 dikuadratkan, V3-nya adalah 2 dikuadratkan. Jadi kita dapatkan 1 ditambah 9, 10, 10 ditambah 4. Jadi akar 14. Itu untuk norm V. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung tanya ya. Terus sudut antara U dan V kita sebut sebagai theta. Di mana theta tadi didefinisikan sebagai arcus cos dari HKD U, V dibagi norm U kali norm V. Nah ini sendiri kita hitung sekarang. HKD U, V itu 4 kali -1 ditambah 2 kali 3 ditambah -1 kali 2. Ini kalau kita punya -4 ditambah 6 jadi 2 dikurangi 2, 0. Sehingga nilai dari theta itu arcus cos dari 0 dibagi akar 21 kali akar 14. 0 dibagi suatu bilangan tetap 0. Arcus cos 0 itu adalah pi per 2. Jadi sudut antara U dan V itu tidak lain adalah sama dengan pi per 2. Nah yang terakhir apakah dia ortogonal? Iya dia ortogonal. Kenapa? Karena kita dapatkan tadi HKD U, V hasilnya sama dengan 0. Ya sudah dihitung ya tadi ya di sini nih. Ini tadi dapatnya HKD U, V ketemunya 0. Nah berdasarkan dari definisinya tadi kalau kita punya ini adalah merupakan hasil kali dalamnya itu sama dengan 0, maka dua buah vektor itu saling ortogonal, saling tegak lurus. Itu yang kita sebut sebagai ruang hasil kali dalam yang ortogonal. Dua buah vektor yang saling ortogonal.
Ada pertanyaan dulu sampai sini? Gampang kok ya HKD, hampir sama kayak dot product yang lalu. Untuk HKD yang baku, dia akan sama dengan dot product. Oke, kalau gitu kita coba latihan yuk. Andekan U, itu U1, U2, U3, U4, V-nya V1, V2, V3, V4. Ini adalah vektor sembarang yang berukuran 2 kali 2 dan berada pada ruang M22. Ruang M22 itu kan ruang vektor yang isinya vektor-vektor yang berbentuk matrik ukuran 2 kali 2. Didefinisikan hasil kali dalam pada M22 itu seperti ini. Ini hasil kali, definisi hasil kali dalamnya. Nah, dengan definisi yang seperti ini, apabila saya punya U itu adalah berbentuk min 1, 0, 3, 2 dan V-nya adalah 1, 2, 3, 4, tentukan hasil kali dalam U, V. Berarti bagaimana ini? Hasil kali dalam U, V. Berarti ngikuti definisi ini ya. Ngikuti dari ini akan saya dapatkan U1. U1 itu bagian di sini. Saya dapatkan min 1 kali V1. V1 itu bagian yang pertama dari V, baris 1 kolom 1 V, kalikan 1. Ditambah U2 V2, berarti ini. Baris 1 kolom 2 di U dan baris 1 kolom 2 di V. Berarti saya punya 0 ditambah dengan 2. Ditambah U3 V3. Berarti saya punya 3 dikalikan dengan 3. Ditambah U4 V4. U4 V4. Berarti saya punya 2 dikalikan dengan 4. Nah, ini dihitung ini. Min 1 ditambah 0 ditambah 9 ditambah dengan 8. Jadi saya dapatkan hasilnya adalah sama dengan 16. Itu hasil kali dalam U, V dengan pendefinisiannya seperti yang di atas. Sekarang Anda menghitung norm U dan norm V. Saya hitungnya di sini ya. Nanti hasilnya kita tulis di situ. Norm U. Norm U itu adalah hasil kali dalam U, U pangkat setengah. Berarti dari sini ini masukkan ke sini. Jadi ini saya punya adalah U1 kali U1, ini ditambah U2 kali U2, ditambah U3 kali U3, ditambah U4 kali U4, pangkat setengah. Jadi akan Anda dapatkan U1-nya tadi ini berarti min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat pangkat setengah. Kita dapatkan berapa ini? 1, 9, 10 akar 14 ya. Akar 14. Nah, ini dapat norm U. Norm U-nya saya tulis di sini ya. Nanti supaya bisa dipakai yang lain-lain. Norm U berarti kita dapatkan hasilnya sama dengan akar dari 14. Kalau saya ada salah hitung tolong diingatkan ya. Terus setelah ini kita hitung norm V. Norm V sama kayak yang norm U itu. Norm V itu adalah V, V pangkat setengah. Berarti ini kan V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat plus V4 kuadrat dipangkatkan setengah. Masukkan. Jadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Pangkat setengah. Berapa ini? 1
4. 5 tambah 9, 14. 14 ditambah dengan 16, berarti 30 ya, akar 30. Nah, ini kita dapatkan. Norm V sama dengan akar 30. Jadi, yang B sudah kita selesaikan. Terus yang terakhir, yang C, Anda diminta untuk menghitung kosinus sudut antara U dan V. Diminta kosinus, berarti yang diminta itu menghitung cos theta ini. Bukan tetanya ya, cos theta. Cos theta. Tulisannya gini. Karena kosinus sudut, berarti yang kita akan hitung adalah cos theta. Cos theta apa? Ya berarti hasil kali dalam U, V dibagi dengan norm U kali norm V. Nah, ini kan sudah dihitung semua. Hasil kali dalam U, V tadi ini 16 dibagi dengan akar 14 kali akar 30. Anda mau sederhanakan dalam bentuk desimal boleh silahkan ya. Jadi dihitung pakai kalkulator. Ya, itu kira-kira untuk latihan hasil kali dalam. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada pertanyaan? Masih gampang ya berarti ya. Ya seperti itu sih, cuma memang hasil kali dalam. Jadi kalau ditanya apa bedanya dengan dot product Bu, kalau untuk hasil kali dalam baku itu sama dengan dot product. Ya, tapi memang dia bisa saja tidak hasil kali dalam baku sesuai dengan definisinya. Ya, tidak harus seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Anda coba kerjakan soal latihan yang nomor 2. Sebentar, saya bagi 2 aja ya. Ya sudah, tidak bisa dihapus ternyata. Coba dulu yang nomor 2. Diketahui A itu adalah matrik ukuran 2x2 seperti ini. Manakah dari matrik berikut yang ortogonal terhadap A? Berkaitan dengan hasil kali dalam yang didefinisikan pada latihan 1. Definisinya ngikuti yang ini tadi berarti. Ya, U1V1 plus U2V2 plus U3V3 plus U4V4. Itu hasil kali dalamnya. Coba Anda coba dulu. Mana di antara B dan C ini yang ortogonal terhadap A? Dengan definisinya seperti yang sebelumnya tadi. Ya, supaya ingat. Jadi tadi didefinisikan bahwa tadi pakai U ya, U, V itu sama dengan U1V1 plus U2V2 plus U3 plus U4V4. Dengan U-nya tadi itu didefinisikan sebagai ini, U1, U2, U3, U4. V itu sama dengan V1, V2, V3, V4. Nah,
Mana di antara dua vektor ini B dan C yang ortogonal terhadap A? Yang B, Bu. Yang B. Ada lagi mungkin yang punya jawaban lain? Oke, kalau gitu kita lihat ya, dilihat sama-sama. Cara melihatnya bagaimana, masukkan seperti ini. Jadi saya buat, ini untuk soal nomor 2 ya. Saya buat yang gini dulu, A, B. Kita cek. Jadi 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah min 1 kali 0 ditambah dengan 3 kali min 1. Maka akan kita dapatkan ini hasilnya 2 ditambah dengan 1, 3. 3 ditambah 0 itu tetap 3, dikurangi 3. Berarti memang hasilnya 0. Oh iya, dari sini saya katakan bahwa B itu ortogonal dengan A. Jadi B ini ortogonal terhadap A. Ya, karena hasil kali dalamnya itu sama dengan 0. Terus kita coba yang untuk matrik C. Di matrik C, saya hapus semua. Saya sebentar. Ini aja yang dihapus. Ini yang dengan C ya. Kita cek apakah hasilnya nanti dia ortogonal atau tidak. Jadi kalau A dengan C, saya akan punya 2 kali 2, 1 kali 1, min 1 kali 5, 3 kali 2. Coba kita hitung, ini 4, tambah 1, 5, dikurangi 5, 0, ditambah dengan 6, maka hasilnya sama dengan 6. Karena hasilnya tidak sama dengan 0, maka kita nyatakan bahwa C ini tidak ortogonal terhadap A. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini? Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ya ke nomor 3. Yuk, yang nomor 3 bagaimana? Jadi yang di nomor 3 itu, ini R3 itu adalah suatu ruang hasil kali dalam baku. Jadi ada R3, di dalam R3 itu adalah hasil kali dalam baku. Nah, Anda disuruh menentukan nilai N supaya vektor U dan vektor V-nya ini adalah dua buah vektor yang saling ortogonal. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Menunjukkan kalau dua buah vektor ini saling ortogonal. Dibuat normnya terus. Kenapa? Halo? Terus di faktor. Ya, jadi karena ini hasil kali. Di dot produk terus di. Betul. Di faktor. Jadi ini karena hasil kali dalam baku berarti pakai dot product ya. Ya, jadi yang nomor 3 ini karena ini hasil kali dalam baku, maka kita buat seperti kayak dot product gitu. U, V
ini akan sama dengan U1, sebentar, jelek jadinya. Jadi UV ini akan sama dengan U1V1 ditambah dengan U2V2 ditambah dengan U3V3 sama dengan 0 karena ini ortogonal. Ya, kalau ortogonal kan sama dengan 0. Anda tinggal masukkan. Ini berarti M kali M ditambah M kali 5 ditambah 1 kali 6 itu sama dengan 0. Sehingga kalau saya sederhanakan, saya punya M kuadrat plus 5M plus 6 itu sama dengan 0. Dari sini Anda tinggal faktorkan. Berarti saya punya M penjumlahannya 5 perkaliannya 6 berarti 32 ya. 32 ini plus di sini plus. Jadi kita dapatkan M-nya sama dengan negatif 3 atau M-nya sama dengan negatif 2. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menentukan dia ortogonal atau enggak. Ada pertanyaan untuk ruang hasil kali dalam? Ya, kurang lebih seperti itu ruang hasil kali dalam. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini ada tugas yang harus Anda selesaikan di ULS. Jadi memang waktunya rada ini ya. Maksudnya tugas itu kita kasih waktu, kita perpanjang sih, memang harusnya sih 60 menit selesai gitu, tapi kita kasih waktunya 90 menit. Anda punya waktu ini 60 menit cumaan sih memang. Tapi ada waktu istirahat ya. Cuma kalau Anda merasa nanti, waduh saya ini harus istirahat, terus nanti jam 1 ada kuliah, gitu, kita perkenankan Anda menyelesaikan tugasnya nanti pada saat Anda selesai kuliah. Jadi boleh, ini link tugasnya dibuka sampai dengan jam 11 malam. Tapi saya harapkan kalau yang nanti jam 1 enggak ada tugas, enggak ada kuliah, lebih baik untuk tugasnya diselesaikan saat ini juga di jam perkuliahan. Kita mengharapkan ini diselesaikan di jam perkuliahan, tidak mengganggu waktu kuliah Anda yang lainnya. Harapannya sih sebenarnya seperti itu. Cuma kalau memang nggak nutup, ya mau gimana.